Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari SGD A3 dari SKPD 2018. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Horseshoe Kidney. Jadi adapun beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan student project kami kali ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Baik, dipersilakan. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nurmi dengan 3 digit Intrano 18. Saya akan menjelaskan latar belakang dari student project. Horseshoe Kidney adalah cacat fusi ginjal yang paling umum, tetapi ini masih berjumlah hanya sekitar 0,25 dari populasi. Awalnya dijelaskan selama otopsi oleh Descartes yang dilakukan pada tahun 1522 yang ditandai dengan kelainan posisi, rotasi, dan supravaskular ginjal. Horseshoe Kidney diidentifikasi memiliki massa ginjal yang berfungsi di kedua sisi kolom vertebral yang menyatu dengan ureter yang tetap tidak menyilang dari hilus ginjal ke kandung kemih. Next. Biasanya, anomali fusi muncul dalam 3 kelompok usia. Pada anak kecil, Horseshoe Kidney diagnosis sebagai bagian dari kombinasi malformasi. Pada dewasa muda, selama tertunda sebagai bagian dari tendon turun. Sementara ini pada orang dewasa tidak sengaja ditemukan selama prosedur yang dilakukan karena alasan lain. Kemudian per 3 orang dengan kidney akan memiliki setidaknya satu masalah komplikasi seperti tingkat ginjal, hematosis, tumor, atau kanker ginjal atau penyakit ginjal polikistik berbagai masalah vaskular, masalah intestinal, dan kidney dapat terjadi sendiri atau dalam kombinasi dengan kelainan. Baik, saya ingin saya sampaikan terkait dengan penjelasan berikutnya akan ditunjukkan oleh Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Diayu Permana Dewi dengan 3 digit Intrano 94. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada Horseshoe Kidney. Horseshoe Kidney merupakan kelainan anomali fungsi ginjal yang paling umum dengan kejadian 1 dalam 400-600 populasi atau sekitar 0,25% populasi. Dan kejadiannya lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan insiden Horseshoe Kidney dipengaruhi oleh faktor keluarga, seperti kembar identik dan juga saudara kandung. Horseshoe Kidney juga ditandai dengan kelainan pada posisi, rotasi, dan suplai vaskular ginjal. Menurut penelitian, 1/3 dari pasien Horseshoe Kidney tidak bergejala, sedangkan pasien lainnya datang dengan gejala sekunder akibat obstruksi sambungan pelvic uretic junction atau PUJ, infeksi, dan juga pembentukan batu karena lokasi dan orientasi ginjal dan kelopak yang tidak normal, serta jalur dan juga insersi ureter yang tidak normal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Yumila Sari Dewi dengan NIM Terakhir 239. Jadi menurut jurnal yang kami temukan dari sisi epidemiologi dikatakan bahwa Horseshoe Kidney merupakan anomali congenital multiple yang paling sering ditemukan dengan insiden lebih banyak mengenai kutub bawah ginjal ketimbang bagian kutub atas ginjal. Dan menurut jurnal yang kami temukan kembali dikatakan bahwa 33-64% kasus dari Horseshoe Kidney ini disertai dengan hidronephrosis yang dimana sebagian kasusnya bermanifestasi dengan anomali congenital multiple yang mengenai sistem saraf pusat, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan sistem genitourinaria lainnya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Erlangga dengan 3 digit terakhir ini 28. Jadi untuk patofisiologi Horseshoe Kidney itu sendiri, jadi umumnya kan kita tahu bahwa ginjal itu terletak di ruang peritoneal yang dimana di antara vertebra T12 dan L3 di atas ascending dari pelvis. Jadi umumnya pada pasien dengan Horseshoe Kidney itu dia memiliki kenaikan yang biasanya kenaikan ginjal yang biasanya terhenti oleh arteri mesentrik inferior, itu disebabkan karena fusi sentral pada ginjal. Tapi pada 40% kasus hanya terjadi seperti itu. Sedangkan dalam 20% kasusnya ginjal itu menyatu dan tetap berada di pelvis. Nah, kemudian dalam kenaikannya juga dibatasi oleh arteri ginjal itu sendiri, yang dimana dalam perkembangan normal ginjal mengalami rotasi medial sebesar 90 derajat saat naik ke atas secara ascending, secara naik ke atas. Tapi karena terjadinya fusi pada ginjal, rotasi ini terganggu sehingga penempatan ureter tidak normal, yang dimana inilah yang menyebabkan terjadinya statis urin dan masalah terhadap drainase. Jadi kemudian patofisiologi akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gustia Gita Dewi Ramotami dengan 3 digit internal nomor 1. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan patofisiologi. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh dia dan juga Indra, bahwa Horsham-Kidney ini tidak menimbulkan gejala, akan tetapi penyakit ini mengalami embryogenesis dan juga anatomi yang abnormal. Jadi di sini letaknya lebih kepada embryogenesis dan juga abnormalitas daripada anatomi. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor embryogenik dan juga anatomis yang mengakibatkan Horsham-Kidney. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan juga pada slide. Yang pertama ada obstruksi uterofulvis junction, di mana di sini menempati prevalensi yang paling tersering sebagai penyebab daripada Horsham-Kidney. Nah, selain itu juga ada laju hidronefrosis dan juga pembentukan batu, infeksi serta kanker-kanker tertentu. Di mana di sini untuk pembentukan batu prevalensinya sekitar 26%, di mana batu tersebut terbentuk akibat daripada salah satunya dari laju hidronefrosis juga. Nah, selain itu akibat daripada adanya obstruksi, batu dan sebagainya sehingga menimbulkan stasis, hal ini menyebabkan suatu infeksi. Dan yang terakhir pada bagian kanker-kanker tertentu, nah salah satunya kanker yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap munculnya Horsham-Kidney adalah renal cell carcinoma yang muncul akibat daripada faktor teratogenik pada saat kelahiran bayi. Sekian dari saya, nantinya faktor-faktor ini akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Fristi Karisma dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari Horsham-Kidney. Untuk faktor risiko yang pertama di sini, Horsham-Kidney ini sendiri ditemukan di semua kelompok usia, mulai dari kehidupan janin hingga usia 80 tahun, dan biasanya terjadi pada anak-anak, dan di sini dia lebih umum terjadi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Kemudian faktor etiologis juga di sini dapat menjadi faktor risiko dari Horsham-Kidney sendiri, di mana di sini ada peristiwa teratogenik yang melibatkan migrasi abnormal dari sel-sel nefrogenik yang kemudian akan bersatu untuk membentuk ismus. Kemudian yang ketiga di sini ada peningkatan insiden anomali kongenital dan juga neoplasias tertentu seperti tumor Wilms dan juga tumor karsinoid, serta selanjutnya yang ketiga di sini ada perubahan lingkungan intrauterin seperti obat-obat teratogenik seperti thalidomid, kemudian konsumsi alkohol dan juga kontrol glikemik, di mana ini juga dapat menyebabkan peningkatan dari insiden Horsham-Kidney sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Supiani dengan tujuan 088. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis pada Horsham-Kidney, yang dimana diagnosis Horsham-Kidney itu paling sering dibuat dengan menggunakan dari tampilan ultrasonografi dan urografi intravena. Nah, untuk CT scan dan MRI itu biasanya itu adalah merupakan pilihan yang terbaik untuk mendemonstrasikan anatomi yang dapat mendeteksi pembuluh darah, aksesori, dan struktur yang di sekitarnya. Nah, Horsham-Kidney ini biasanya itu bersifat asimptomatik, maka pada pemindahan ultrasonografi itu ditemukannya ada ismus, yang dimana pada Horsham-Kidney itu dalam penegakan suatu diagnosis. Nah, hal ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya Horsham-Kidney itu sendiri pada radiografi polos yang melalui visualisasi lemak perifnefrik yang berhubungan dengan aksis ginjal yang secara berubah. Nah, pada bagian kutub bawah itu disposisinya secara lebih medial dari biasanya, dan karena ginjalnya itu posisinya itu lebih rendah dari perut daripada yang dari posisi yang normal sebelumnya. Nah, namun pada pasien yang pada orang yang fibrosis ismus itu kalau Horsham-Kidney itu dapat sulit untuk diagnosis karena pada selama ultrasonografi itu perawatan harus diberikan agar tidak salah mengira apa pasien ini merupakan Horsham-Kidney. Yang sebagaimana pada adanya massa retroperitoneal yang berada di garis tengah dan terutama pada pasien dengan habitus yang tubuh besar. Nah, dalam visualisasi ismus itu mungkin sulit. Selain itu juga pada sebagian besar waktu IPP atau intravena pilonografi tidak dapat digunakan untuk membedakan adanya fibrosis ismus dan parenchymal ismus itu sendiri. Nah, pada CT scan itu sendiri, dalam pencitraan peningkatan jaringan itu dapat membedakan secara fungsional dan dari fibrosis ismus itu sendiri. Baik dari CT scan dan itu memiliki teknik yang secara umum yang sering digunakan dalam proyeksi intensitas secara maksimum atau dalam bentuk 3D yang menunjukkan suatu anatomi dari Horsham-Kidney yang secara lebih sangat jelas dan memungkinkan evaluasi dengan potensi dari komplikasi itu sendiri. Nah, dari sisi yang itu dalam bentuk angiografi itu dalam volume 3D itu dianggapnya lebih berguna dibandingkan dengan angiomi simple itu sendiri atau konvensional karena lokasi dan jalur pembuluh darah itu dapat divisualisasikan itu sendiri. Dari gambar yang kita lihat dari gambar tersebut itu merupakan dari USG dari CT scan yang itu merupakan adanya sebuah penggabungan dari dua kutub dari garis tengah inferior yang menyebabkan adanya parenkim fungsional itu tersusun dari terbentuknya ismus itu sendiri. Sekian untuk diagnosis, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141.
Horseshoe kidney merupakan salah satu kelainan genitourinaria yang memiliki insiden multiple congenital anomali yang tinggi, seperti pada kardiovaskular, muskuloskeletal, sistem syaraf pusat, maupun genitourinaria lainnya. Batu ginjal merupakan salah satu manifestasi klinik yang paling sering ditemukan saat dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Biasanya pasien mengeluhkan adanya rasa nyeri pada bagian flank. Selain rasa nyeri, pasien ditemukan juga dengan adanya tanda-tanda infeksi, baik itu karena batu, reflux, maupun karena stetasis. Pasien dengan horseshoe kidney sering disertai dengan hidronefrosis pada sepertiga kasus yang disebabkan oleh atresia ureter. Horseshoe kidney dapat meningkatkan risiko terkena keganasan atau tumor seperti RCC, TCC, SCC, Wilms tumor, dan karsinoid, sehingga sering ditemukan massa saat dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah abdominal pasien. Manifestasi klinis lain yang mungkin ditemukan adalah kenaikan serum kreatinin, penurunan GFR, hematuria, inkontinensia, hipertensi, dan renal insufiensi. Sekian, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan terkait komplikasi dari horseshoe kidney, di mana yang pertama yaitu ada PUJ atau pelvic ureteric junction obstruction, di mana komplikasi ini ditemukan pada setengah dari kasus horseshoe kidney sendiri, di mana PUJ ini adalah penyumbatan parsial ataupun total, di mana organ ginjal yang menghasilkan urin serta saluran yang membawanya ke kandung kemih itu tersumbat sehingga terjadi penumpukan yang mengakibatkan hidronefrosis ataupun pembesaran renal pelvis. Kemudian selanjutnya ada batu ginjal, di mana komplikasi yang ini ditemukan pada 16 sampai dengan 60% kasus horseshoe kidney, di mana dipengaruhi faktor statis yang diakibatkan PUJ, pelvic ureteric junction, reflux, dan infeksi. Kalau ada infeksi sendiri pada pasien horseshoe kidney mengalami infeksi karena faktor statis, reflux, dan pembentukan batu. Infeksi paling umum adalah infeksi ascendant diakibatkan karena reflux vesicoureter atau FUR. Next. Komplikasi selanjutnya yaitu adalah tumor, di mana pasien horseshoe kidney memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami komplikasi berupa tumor, yaitu seperti RCC, kemudian ada transitional cell carcinoma, kemudian ada Wilms tumor, carcinoid, squamous cell carcinoma, dan oncocytoma. RCC sendiri adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada pasien horseshoe kidney. Kemudian selanjutnya adalah trauma, di mana trauma pada pasien horseshoe kidney ini diakibatkan karena posisi etopik yang rentan mengalami trauma tumpul abdomen, serta dapat juga tertekan ataupun retak pada bagian vertebra lumbal. Kemudian untuk PUJ sendiri atau pelvic ureteric junction obstruction sendiri dapat mengakibatkan trauma karena terjadi pembesaran sehingga mengakibatkan trauma. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Tika. Perkenalkan saya Nyoman Gede Narayana Kusuma dengan digit terakhir 076. Jadi di sini untuk penata laksanaan dari horseshoe kidney itu, jika tidak terjadi komplikasi maka horseshoe kidney ini tidak perlu terapi dan lakukan kontrol secara teratur berupa pemeriksaan USG untuk mengetahui apakah adanya kelainan seperti apabila terdapat obstruksi uretropelvic junction maka dapat dilakukan ureteroplasti. Apabila terdapat batu ginjal, maka dapat ditangani dengan melakukan extracorporeal shockwave lithotripsy atau SWL atau percutaneous nephroliotomy. Apabila terdapat abdominal aneurysma, maka dapat dilakukan dengan kontinuitas arteri ginjal dengan cangkok cabang atau reimplantasi ke dalam cangkok aorta pada garis tengah abdomen atau retoperitoneal melalui insisi thoracoabdominal di bawah. Lalu untuk metode pembedahannya sendiri dapat dilakukan transplantasi dengan dua metode, yaitu transplantasi en bloc ke resipien dan ada transplantasi menjadi dua resipien selama membelah horseshoe kidney. Faktor terpenting dalam horseshoe kidney ini adalah seberapa tebal parenkim isthmus. Jika isthmus ginjal itu tebal atau dan adanya fibrotik, terdapat risiko lebih tinggi cedera pada urinary collecting saat melakukan pemisahan. Membelah horseshoe kidney dengan isthmus yang tebal dapat menyebabkan fistula kemih atau perdarahan pasca operasi. Sekian untuk penata laksana, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadiatmika dengan 3 digit terakhir 221. Jadi minyak pada prognosis di sini itu horseshoe kidney itu atau biasa disebut dengan ginjal tapal kuda secara umumnya itu prognosanya sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup dari
pasien itu sendiri. Namun pasien dengan Horseshoe kidney ini memang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami beberapa penyakit terkait sistem urinari dibanding dengan manusia dengan ginjal yang normal. Nah, kemudian pasien dengan Horseshoe kidney ini sendiri rentan terhadap komplikasi terkait penyakit ginjal dan sangat memerlukan evaluasi yang berkelanjutan tentunya nanti. Kemudian dengan evaluasi dan penata laksanaan yang cepat serta tepat, maka kelangsungan hidup pasien dengan Horseshoe kidney ini sekiranya dapat berjalan dengan prognosa yang baik. Jadi demikian presentasinya akan disimpulkan oleh rekan saya nanti. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimadi Dutiara Ningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 197. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil pemaparan materi kelompok kami pada hari ini. Horseshoe kidney atau ginjal kapal kuda merupakan salah satu anomali kongenital yang sering disertai anomali kongenital lainnya, baik itu pada sistem saraf pusat, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan bahkan anomali pada sistem genitourinaria lainnya. Pada 33 sampai dengan 64% kasus, Horseshoe kidney disertai dengan hidronefrosis akibat dari insersi ureter tinggi pada uretropelvic junction, ureter yang melewati sisi depan ismus atau adanya variasi pembuluh darah. Tidak ada penyebab genetik yang jelas untuk kasus Horseshoe kidney sendiri, meskipun beberapa faktor etiologis dapat mengakibatkan Horseshoe kidney seperti peristiwa teratogenik yang melibatkan migrasi abnormal sel-sel nefrogenik posterior yang kemudian bersatu untuk membentuk ismus. Next. Dalam kebanyakan kasus, Horseshoe kidney didiagnosis dengan CT scan dan magnetic resonance imaging atau MRI yang memberikan informasi terperinci tentang anatomi Horseshoe kidney dan supai arteri. Dan beberapa manifestasi klinis yang ditemukan pada pasien adalah batu ginjal, sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik, pasien mengeluhkan adanya nyeri pada bagian flank. Manifestasi klinis lain yang mungkin ditemukan adalah kenaikan serum kreatinin, penurunan GFR, hematuria, inkontinensia, hipertensi, dan renal insufisiensi. Komplikasi Horseshoe kidney lebih dari setengah kasus pada pasien sering ditemukan adanya obstruksi PUJ, batu ginjal, infeksi, tumor, dan trauma. Next. Horseshoe kidney atau ginjal tapal kuda secara prognosa sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh besar dalam kelangsungan hidup, namun pasien dengan Horseshoe kidney ini memang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami penyakit terkait dengan sistem urinari dibandingkan dengan manusia dengan ginjal yang normal. Baik, sekian pemaparan materi kami mengenai Horseshoe kidney. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.